Baik, kita mulai saja. Baik, ya. Soal nomor dua ya. Kita langsung aja di soal nomor dua. Soal nomor satu semuanya. Ini adalah PR. Baik. Baik, kita mulai dari soal nomor dua. Soal nomor dua ini semuanya tentang substitusi ya. Metode substitusi. Sebentar. Hmm, ya, metode substitusi ya. Oke. Ya, baik. Oke. Nah, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Mulai dari yang gampang. Oke. Ya. Nomor dua a ya. Nomor dua a. Oh, saya nggak bisa itu ya. Baik. Hah? Oh, oke. Sebentar. Bentar, caranya gimana ya? Saya nyoretnya di. Oke, iya, ini di copy saja ya. 4 dan 5 ini barang sama. Bentar ya, saya 6. Oke. Oh, bentar. Eh, no. Oke, baik. Oke. Ops.
Oh, ini lagi ya. Apa nggak bisa ya? Eh, oke, mungkin saya ya catat saja itunya ya. Oke, soalnya integral. Baik, soal yang mudah dulu. Oke, integral dari x kuadrat plus 5 pangkat 5 dx ya. Oke, 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 dari awal saya sebut ya, kita pakai metode substitusi ya. Oke, nah, pertanyaannya tentu kalau metode substitusi apa? Oke, kalau metode U-nya apa ya? Kan gitu. Nah, cara mencari U adalah biasanya Anda lihat di metode substitusi biasanya ini perkalian dari dua buah fungsi ya. Nah, Anda lihat mana fungsi yang rumit ya, fungsi yang rumit. Nah, kalau X kan fungsinya sederhana, tapi X kuadrat plus 5 tambah pangkat 5 ini yang rumit. Tapi apakah U sama dengan X kuadrat tambah 5 pangkat 5? Tentu enggak ya. Kenapa enggak? Kalau Anda lihat turunan dari U, ini kan 5 kali X kuadrat plus 5 pangkat 4. Nah, ini tidak muncul ini tidak muncul, tidak di integrannya. Di fungsi yang mau diintegralkan ini tidak muncul. Oke. Jadi jangan ini ya. Tidak muncul, jangan pakai ini. Oke. Nah, setelah itu apa? Oh, fungsi yang ada di dalamnya ya, fungsi yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya? Oke, yang ada di dalamnya X kuadrat tambah 5 ya. Nah, jadi perhatikan bahwa aksennya 2X ya. Nah, ini sudah muncul nih. Muncul di integran. Oke, mana? Ini ada X. Nah, duanya bagaimana? Nah, kalau bedanya hanya pengali, pengali, pengali konstan, itu tidak apa-apa ya. Oke. Bedanya kan hanya, oh ini 2X, ini X. Bedanya hanya pengalinya beda. Ini kan pengalinya 1, ini pengalinya 2. Oke. Yang ini pengalinya 2, ini pengalinya 1. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi, pertama Anda lihat mana fungsi yang rumit. Oke. Kemudian Anda cek apakah kalau U-nya fungsi itu, U aksennya muncul tidak? U aksennya muncul tidak? Ya, oke. U aksennya muncul sebagai pengali ya. U aksennya muncul sebagai pengali. Baik. Nah, setelah Anda temukan itu, baru kita coba nih. Jadi, misal U sama dengan X kuadrat plus 5, maka DU-nya adalah 2X dx. Oke. Nah, selanjutnya kalau saya lebih suka menuliskan, saya biasanya lebih suka menuliskan
X kuadrat plus 5 pangkat 5 X dx. Kemudian saya tulis ulang ini menjadi oke, 2X dx-nya saya munculkan ya, supaya sama ya, supaya sama. 2X dx-nya saya munculkan supaya sama dengan du. Tapi kan soal nggak boleh diubah, maka ini harus dibagi dua. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak, nah sekarang kan semuanya sudah jelas nih. Ini adalah U dan ini adalah DU ya. Oke, ini adalah DU. Oke, sehingga kita bisa tuliskan ulang ini menjadi U pangkat 5 DU per 2. Kemudian setengahnya boleh kita bawa ke depan. Tinggal integral U pangkat 5. Berarti ini setengah. Oke. Ya, saya ulang lagi. Saya lebih detailkan ya. Berarti pangkat 5 plus 1 per. Ya begitu. Sehingga ini adalah U pangkat 6 per 12. Kemudian kita sederhanakan sedikit lagi. U-nya tadi kan apa? X kuadrat ditambah 5 ke 6. Oke. Ada pertanyaan nggak? Pak, boleh nanya? Ya, silakan. Mau nanya kalau yang 2x dx itu tuh bisa dikali 1/2 juga ya? Atau cuman bisa dibagi dua, Pak? Dibagi 2 dengan dikali setengah kan sama. Oh iya, kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, dibagi 2 dengan dikali setengah, yaitu sama ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Apapun ya, Anda kalau ada yang membingungkan boleh ditanya ya. Oke, mungkin Anda ada juga yang nulisnya begini ya. Ya kalau saya oke mungkin boleh ya dibolehkan saja ya. Jadi ya ini DU nanti jadinya 2X dx. Oke, Anda mungkin agak susah. Biasanya mungkin Anda tuliskan begini ya. dx sama dengan DU per 2X. Oke, nah ini boleh nggak? Ya, ya, oke, saya terima saja dulu ya. Saya bolehkan ya. Jadi nilainya masih dapat full, walaupun ini secara konsep ya emang ini apa gitu, DU ini apa? Ya, oke ya. Ini boleh. Jadi kalau begini kan Anda bisa tuliskan apa X kuadrat tambah 5 pangkat 5 X dx. Oke, X kuadrat. Ya, X kuadrat tambah 5-nya udah langsung jadi U ya. U pangkat 5 dx-nya du per 2x. Ya ini boleh ya. Boleh. Ini juga boleh.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, saya kerjakan satu soal lagi. Setelah itu Anda yang melanjutkan ya. Anda yang apa namanya? Setelah itu saya kasih tugas ya. Oke, baik. Soal nomor D, saya kerjakan soal nomor D. Ya harusnya saya taruhnya di sini ya. Eh, oke, baik. Soal nomor D tadi apa? Integral dari eh, 1 per X kali akar log X. Ya, baik. Nah, mungkin sebaiknya ya Anda tulisnya begini ya. Anda pisahkan dulu. X dan X. Oke, boleh dipisah ya. Oke, nah ini sederhana ya. Ini ribet ya. Oke. Nah, yang mana yang mau Anda jadikan U? Oke. Nah, seperti yang tadi, berpengalaman pada yang tadi, eh ya Anda bisa cari beberapa ya, cari beberapa permisalan. U-nya boleh Anda ganti-ganti. Kalau nggak bisa satu U, coba pakai U yang lain ya. Nah, nah, yang penting kalau Anda mencoba satu U, pastikan U aksen muncul ya. Saya muncul. Tentu munculnya di faktor yang lain ya, sebagai faktor yang lain. Baik, sebagai contoh, Anda ini lihat super X ya. Anda lihat ln X. Nah, turunan dari ln X kan super X ya. Berarti ya eh, sebaiknya ya kita pakai ln X. Karena kemudian U aksennya super X muncul sebagai faktor yang lain. Oke? Nah, jadi kalau kita gunakan U sama dengan ln X, oke, sekarang saya jawab, misal U sama dengan ln X, maka DU sama dengan 1/X dx. Ya, oke. Sehingga saya tulis ulang. Oke, lebih enak kan eh, kalau kita urutkan dulu. Ini 1/akar U kali DU. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak,
Oh, kita mau itu ya. eh Baik, pakai integral tentu ya. Dari sampai pangkat 9, sorry. Dari sampai pangkat 9, pangkat 9, oke. Maka kalau variabelnya sekarang sudah berganti, ya, ya, perhatikan bahwa batas-batas integral ini kan berarti bergantung pada variabelnya, ya. Nah, sekarang kalau variabelnya berubah jadi U, maka batas-batasnya juga untuk variabel U. Oke. Nah, U itu kan dihitungnya pakai ln X. Nah, kalau X-nya E, berarti U-nya adalah ln E. Ya. Kalau X-nya E pangkat 9, maka U-nya tentu pakai, ya dihitung dari ln X-nya ya. Oke. Baik, sehingga, nah ingat kembali bahwa ln A pangkat pangkat eh, pangkat berapapun, maka pangkatnya boleh ditaruh ke depan ya. Oke, sehingga ln pangkat 9, nah 9-nya, oke, Anda taruh ke depan, ln E. Oke. Nah, ln E itu kan 1 ya. Ya, jadi ini batasnya dari 1 sampai 9. 1 per U U akar U ya, saya tuliskan U pangkat setengah. Oke, sehingga ini integralnya adalah U pangkat min setengah ditambah 1. Oke. Nah, min setengah tambah 1 kan berarti 1 kurang setengah ya. Artinya, eh, ya. Kalau Anda mau jadi lebih sederhana, ini 2 U pangkat setengah. Atau ya kita tuliskan ulang lagi pangkat setengah itu. Dan terakhir Anda harus ganti U-nya dengan tadi apa? Ln X ya. Jadi permisalannya apa? U X. Oke. Ada pertanyaan? Suaranya lebih dikeraskan lagi. Sebentar, saya coba perbaiki sound saya ya. Eh, Kalau sekarang terdengar nggak, Pak? oke, sudah bagus. Ya, saya mau nanya tadi pas setelah berubah variabel dari X jadi U itu, kenapa batasnya jadi len ya, Pak? Saya masih kurang ngerti. Masih. Baik. Ya, terima kasih. Ya kan batas itu tergantung variabelnya. U itu rumusnya apa? Ln X kan? Kalau yang ini Anda tahu kan? Tadi yang bertanya siapa? Iya, Pak. Ya, U-nya kan ln X ya. Nah,
kan kita kan mengganti variabel dari X ke U kan? Iya, Pak. Oke, kita mengganti variabel dari X ke U, maka batasnya juga diganti dari X. Nah, batas-batas ini kan menyatakan X-nya berapa. Sampai di sana oke. Oke, Pak. Oke. Ya, kalau X-nya E pangkat 9, U-nya berapa? Oh, berarti dimasukin aja ke ininya ya, Pak, ke fungsi yang U-nya ya, Pak. Iya, Oke. Kasih, Pak. oke. Ada pertanyaan yang lain? Pak izin tanya. Boleh, ya silakan. Berarti nanti X-nya itu diganti jadi yang batas-batasnya itu ya, Pak? Yang di 2 kali akar ln X-nya nanti. Oh iya, baik, baik, saya lupa. Oke, oke, oke. Ya, saya, sorry, sorry. Harusnya jalannya nggak gini Ya, ya. Oke, makasih. Oke, saya nggak tahu karena masih ngantuk. Oke, jadi ya tentu ini ya kalau sudah saya ganti batasnya ngapain? Saya masukkan lagi ya. Tentu ya begini saja sudah cukup. Kan batasnya sudah saya hitung tadi. Berarti ini 2 U pangkat setengah ya tadi ya akar U 1 sampai 9. 2 akar 9 dikurang 2 akar 1. Ya harusnya begini saja ya. 6 kurang 2 berarti 4. Sorry, sorry. Udah terjawab? sudah Pak, terima Ya. kasih. Terima kasih ya pertanyaannya. Ternyata saya yang salah. Oke, baik. PR langsung aja ya si PR ya. eh Nomor B, saya kasih clue dulu. Anda bisa gunakan Anda bisa gunakan U-nya adalah ya langsung aja pakai ya. Min 2 eh, oke ini U-nya kalau tadi ya. Jadi saya ingin menunjukkan ya U-nya itu ada di ya ada di sana ya sudah kelihatan. Oke. Kemudian PR satu lagi nomor E. Coba cari U-nya. Kemudian Anda gunakan bahwa integral dari sekan kuadrat U nanti pasti ketemunya ini ya. Oke, Anda nomor E itu Anda nanti cari U-nya. Tapi saya kasih tahu ini nanti sekan kuadrat U du. Sekan kuadrat kan integralnya tangan ya. Oke. Ya, PR yang saya merah-merahkan ya. Nah, cuman U-nya apa ya? Saya minta Anda cari U-nya apa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Hmm,
Bentar, nggak bisa ya? Bisa. Oke. Oh. Oke, sekarang soal nomor 3 ya. Saya mau ngopi tapi saya lupa caranya. Um, oke. Oke, soal nomor 3 ya. Nomor 3. Sebuah tangki berisi 120 galon air murni. Suatu larutan garam dengan konsentrasi 1 pound garam per galon air. Satu, 1 pound garam per galon dialirkan ke dalam tangki dengan laju 4 galon per menit. Pada saat yang sama, dari tangki keluar larutan dengan laju 6 galon per menit ya. Jadi, dan asumsikan larutan yang masuk teraduk sempurna. Ini soal susah ya. Berapa banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah T menit? Oke, berapa banyak garamnya ya? Itu yang ditanya sekarang jumlah garam ya, jumlah garam. Hitung limit dari konsentrasi garam di dalam tangki ketika T menuju 60. Oke, jadi nanti konsentrasinya berapa ya? Oke, perhatikan bahwa air yang masuk dengan air yang keluar itu kan kecepatannya beda ya. Eh, lebih tinggi yang keluar ya. Ini keluarnya 6 galon, masuknya cuma 4 galon per menit. Oke, jadi volume di dalam tangki itu berkurang. Oke, baik. Volume volume dalam tangki berkurang. Sehingga konsentrasi itu ya eh, oh sebentar. Oke, mungkin saya perlu gambar ya. Perlu gambar. 20 galon. Oke. eh baik, ini soal nomor tadi berapa? 3 ya, soal nomor 3. Oke, jadi tangki 120 galon. Oke, kemudian air masuk eh dengan kecepatan 4 galon per menit. Kemudian keluar dengan kecepatan 6 galon per menit. Ya, jadi setiap menitnya keluar 6, masuknya 4. Sehingga jumlah air di tangki berapa? Jumlah air di tangki berapa? 120 dikurang. Oke. Oke, mungkin laju air masuk, mungkin kita hitung saja. Laju air masuk kan 4. 4. Tentu kalau laju, Anda harus kalikan jumlah airnya tentu integral dari kecepatan ya. Integral dari laju. Jadi 4T dikurang 6T. Oke. Ini yang masuk, ini yang keluar.
Jadi jumlah air di dalam tangki adalah 120 dikurang 2T. Sehingga kalau T-nya menuju 60, jumlah air ya habis ya, airnya habis. Oke. Nah, sekarang informasi yang lainnya adalah konsentrasi garam yang masuk. Bentar, awalnya ada garam nggak? Nggak ada garam ya. Oke. Konsentrasi garam yang masuk itu 1 pound per galon ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa konsentrasi garam yang masuk tidak sama dengan konsentrasi di tangkinya ya. Konsentrasi garam yang masuk tidak sama dengan garam yang konsentrasi garam di tangki ya. Konsentrasi garam di tangki. Gitu. Ya, garam yang ya karena ya tidak sama dengan garam di tangki. Oke, nah yang kita bisa ketahui adalah jumlah garam yang masuk jumlah garam. Sorry, saya perbaiki dulu. Jumlah garam yang masuk itu adalah kan konsentrasinya 1 pound ya. 1 pound per galon. Kemudian laju masuk airnya adalah 4 galon per menit. Sehingga jumlah garam yang masuk ya berarti 4 kali 1 ya. 4 galon, 4 satuannya galon boleh dicoret, 4 pound per menit. Oke, ini bukan jumlah garam ya. Kalau ada per menitnya berarti laju garam ya. Laju garam yang masuk. Laju garam yang masuk. Oke. Nah, laju garam yang keluar. Oke, nah yang sama adalah konsentrasi garam yang keluar. Karena garam yang keluar ini kan datangnya dari tangki ya airnya. Konsentrasi garam yang keluar sama dengan konsentrasi garam di tangki. Oke. Nah, mungkin kita nyatakan dalam row ya. Row. Jadi row ini konsentrasi garam di tangki ya. Nah, maka laju garam yang keluar adalah konsentrasi garam keluarnya yang kita belum tahu ya. Ini
Ini belum diketahui. Laju garam yang keluar itu adalah konsentrasinya dikali laju garam yang keluar, yaitu 6 ya. Laju airnya ya, laju air. Oke, 6 galon. Oke. Oke, jadi 6 row ya. 6 row eh, pound per menit. Baik. Nah, jadi garam laju perubahan garam yang ada di tangki kan ya. Oke, sebentar. Berarti supaya gampang ya, supaya gampang berarti jumlah garam yang masuk kalau begitu kan tinggal laju kali T ya. 4 saya tuliskan lengkap saja. Laju garam yang masuk kali waktu. Berarti 4 kali T ya. 4T pound. Oke, sedangkan jumlah garam yang keluar dengan cara yang sama juga dengan cara yang sama adalah 6 row T pound. Ya, pound itu berat ya. 28 aja. Oke, baik. Nah, sekarang kita gunakan ini. Konsentrasi garam yang keluar sama dengan konsentrasi garam di tangki ya. Sehingga konsentrasi garam di tangki berapa? Oh, sorry. Jumlah garam di tangki kalau begitu, jumlah garam di tangki berarti garam yang masuk dikurang garam yang keluar ya. 4T dikurang. Oke. Jumlah garam di tangki. Nah, konsentrasi garam di tangki tentu konsentrasi garam di tangki berarti jumlah garam dibagi dengan ya jumlah garam dibagi dengan volume kan. Jumlah garam bagi volume berarti 4T kurang bagi dengan volumenya apa? Volumenya tadi sudah kita hitung ya. 120 min 2T. Baik, saya sudah jauh ya. Saya pikir saya kelewatan ya. Jadi Anda ada yang mau bertanya nggak? Ini soal susah. Saya harusnya lambat-lambat, tapi kelupaan. Oke, mungkin saya ulangi lagi saja ya. Perhatikan bahwa jumlah air di dalam tangki itu berubah-ubah tergantung pada waktu. Karena laju keluarnya lebih besar daripada laju masuk. Jadi jumlah airnya berkurang. Maka rumus jumlah air di dalam tangki adalah 120 min 2T. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bahwa jumlah airnya itu rumusnya adalah 120 kurang 2T.
nggak ada masalah ya. Oke, berarti ini aman. Nah, kemudian eh, garam yang masuk, oke, kita hitung lajunya. Menghitung laju garam yang masuk, garam garam itu kan ya kan rumusnya adalah konsentrasi kali volume kan. Jumlah garam itu konsentrasi kali volume. Nah, ini konsentrasinya 1 pound, konsentrasi garam yang masuk, kemudian laju air yang masuk 4 ya, 4 galon. Jadi 4 pound per menit. Oke, laju garam yang masuk. Di sini jelas? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Kemudian konsentrasi garam yang keluar itu adalah konsentrasi dari garam yang ada di tangki. Oke. Kemudian laju garam yang keluar seperti yang tadi ya kan, berarti konsentrasi kali konsentrasi dikali kecepatan ya, dikali laju. Jadi laju garam yang keluar itu 6 rho. Nah, kalau mau menghitung jumlah garam yang masuk ya tinggal dikali T ya. Oke. Yang keluar juga caranya sama. Oke. Nah, sehingga jumlah garam di tangki ya berarti garam yang masuk dikurangi garam yang keluar ya. Ini ya. Oke. Nah, kemudian konsentrasi garam di tangki ini adalah jumlah garam dibagi volume tangki, volume air. Nah, perhatikan bahwa konsentrasi garam di tangki ini tadi kita nyatakan sebagai rho ya. Jadi sekarang kita punya persamaan rho sama dengan 4T kurang 6 rho T dibagi 120 kurang 2T. GKU 3, Pak. Oh, suaranya bocor ya? Oke. Baik. Nah, sekarang ya ini persamaan diferensial. Sebentar. Jumlah. Konsentrasi garam di tangki. Oh, belum ya. Konsentrasi garam di tangki. Oh, enggak belum menyelesaikan sama diferensial ya. Bentar. Pas saya ada yang keliru ya. Eh, jumlah garam yang keluar itu laju garam yang keluar di tangki jumlah garam oke bentar. Saya lihat dulu pada awalnya.
Bentar. Kayaknya saya ada keliruan ya. Saya coba eh pahami lagi soalnya. Sebuah tangki, oke, satu lautan garam, pada saat yang sama, ini kan larutan yang masuk dari sempurna. Banyak yang terlarut dalam tangki setelah 10 menit. Tanyanya, oke, garam yang terlarut dalam tangki setelah 10 menit ya. Sebentar. Konsentrasi garam dalam tangki. Oke, oke, baik. Oh, pertanyaannya berbeda ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Baik, berarti konsentrasi konsentrasi garam di dalam tangki adalah 120 rho dikurang 4 rho. Oke, saya selesaikan ini. T berarti rho-nya adalah 4T dibagi 120 dikurang 4T ya. Hmm. Bentar, saya masih ada yang kurang nyambung rasanya ya. Untuk pada rho. Oke, jumlah garam. Baik. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah 10 menit ya. Banyak garam yang terlarut, banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah 10 menit. Oke, oke, mungkin saya skip dulu ya. Saya takutnya memakan waktu terlalu lama. Oke, mohon maaf. Saya, nanti saya berikan solusi tertulisnya. Oke, kita lanjut dulu ke topik yang lain. Maaf sekali. Baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 dulu. Oke. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah soal nomor 7 ya, soal nomor 7. A, oke. Baik, saya akan kerjakan soal nomor 7A. Oh, sebelumnya, ya. Soal nomor 7A, sin inverse dari
cos pi per 6 ya. 7A sin inverse dari cos pi per 6. Oke. Nah, cara mengerjakannya adalah ya, Anda misalkan nilainya ini adalah X ya. Misalkan ini nilainya X. Oke. Nah, dengan mengingat atau nilainya Y ya, terserah Anda mau tuliskan X atau Y, terserah. Nah, dengan mengingat bahwa sin inverse dari T sama dengan X jika hanya jika X-nya ada di antara, ya, Anda harus ingat lagi ya, min pi per 2 sampai pi per 2 dan T-nya adalah sin X. Oke. T-nya adalah sin X. Nah, sehingga sin inverse dari cos pi per 6 sama dengan X jika hanya jika X-nya kita mau mencari. Dan sin X sama dengan cos pi per 6. Oke ya, nah cos pi per 6. Pi per 6 itu berarti 30 ya. 30. 30 derajat. Cosnya berarti setengah ya. Oke. Ini setengah. Cosnya cos pi per 6 ya, setengah ya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah apa yang sinnya setengah, gitu kan? Oke, kalau Anda punya gambar, kalau Anda buat gambar seperti ini, ya, jadi cos pi per 6 cos pi per 6 kan setengah. Anda bikin gambar seperti ini, maka sin kalau ini setengah berarti ini 1 kan? Nah, kalau Anda mau bikin sin yang setengah berarti sudut yang menghadap setengahnya, kalau ini T berarti sin T kan setengah ya. Jadi caranya adalah gunakan segitiga pembantu ya. Oke, segitiga pembantunya mana ini ya? Datangnya dari mana? Datangnya dari ini. Cos pi per 6 setengah berarti ini yang pi per 6 30 Bapak, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak maaf, kalau cos pi per 6 itu bukannya setengah akar 3 ya, Pak? Cos pi per 6 setengah akar 3. Oh, sebentar. Oh ya, sorry. Setengah akar 3. Oke, baik. Oke, makasih. Ya, baik. Oke, berarti kita mau mencari sin X, di mana ini setengah akar 3 ya. Oke, nah. Oke, baik. Oke, oke. Nah, ya tapi gambar ininya nggak berubah kan ya. Jadi T-nya berapa kalau gitu? Kalau dari gambar kelihatan nggak T-nya? Oke, mungkin sebelum saya lanjut, bahwa T-nya yang ini jelas kan ya? Atau maksud saya ini yang jadi X-nya kan jelas ya? Karena kan yang ditanya adalah
ini kan sudut ya, karena mau dimasukkan ke sin kan. Sudut yang membuat sin setengah akar 3. Berarti sudut yang ini kan. Oke. Nah, berarti berapa X-nya? Kalau dari 60, gambar, Kak. ah? 60. Oh, 60 ya. Dari gambar udah kelihatan ya. Pi per 2 dikurang Pi per 6 Pi per 3. Oke. Saya ulangi. Anda gunakan ya segitiga bantu. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, coba saya lihat soal yang lain ya. Nomor B ya, nomor B. Cos dari 2 sin inverse min setengah akar 3. 2 kali sin inverse dari min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Oke ya. Nah, kalau ini caranya agak berbeda ya. Jadi eh, karena yang mau dicari itu cosnya. Berarti oke, ini kita lihat saja sin inverse dari min setengah akar 3. Ya, pertama ya Anda cari ini dulu. Berarti ya sin inverse dari min setengah akar 3 ini sama dengan X. Seperti yang tadi. X-nya ada di antara dan sin X min setengah akar 3. Nah, apa yang sinnya min setengah akar 3? Itu X sama dengan min, karena ini negatif ya, saya tahu X-nya min. Apa yang sinnya setengah akar 3, min setengah akar 3? Baru saja kita bahas. Oke ya. Oke, untuk kalau soal ini ya Anda cari sin inverse dulu. Sehingga kita mau mencari sekarang cos dari ya, maka cos dari 2 sin inverse cos dari 2 kali min pi per 2 cos dari min pi berapa pi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, saya tinggalkan ya. Cos dari min pi. Oke, nah begitu juga dengan soal nomor C dan D ya. Jadi Anda masing-masing harus ngitung A. Tapi soal nomor D mungkin enggak ya, kalau Anda itu mungkin nggak ketemu sudutnya ya. Oke. Cos inverse 3/5 ditambah sin inverse 5/13.
Oke, jadi eh, bentar. Oke, berarti untuk nomor D, 7D ya. Kita akan gunakan segitiga pembantu lagi ya, karena sudutnya dijumlahkan. Baik. Sin dari Ops. Oke. Sin dari sin inverse 3/5 cos inverse ditambah sin inverse ditambah sin inverse 5/13 ya. Oke. Baik. Kita bikin gambar dulu ya. Berarti kalau cos inverse 3/5 ini adalah X, ini gambarnya kira-kira gimana? Ini 1, ini 3/5 sudutnya ya. Oke. Sebentar. Kemudian eh eh, sorry. Iya ini hmm, laptopnya kepanasan ya. Oke, aduh. Kemudian sin inverse 5/13. Kalau kita tuliskan Y berarti ini Y, ini 1 dan ini yang 5/13 ya. Atau kalau Anda balik tentunya boleh juga ya. Ini Y-nya, ini 1, ini 5/13. Oke, ya ini namanya segitiga bantu. Nah, oke, jadi kalau kita taruh di sini, ya nggak bisa juga ya. Oke, nah atau cara lainnya adalah ya kita bisa pakai hubungan ini ya. Sin A tambah B
Anda bisa cari menggunakan sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke, nah berarti memang kita harus cari satu-satu ya. Baik. Nah, di mana ya ini adalah A, ini adalah B. Nah, yang mudah adalah cos A ya. Cos A langsung udah ketahuan ya. Cos A ini 3/5. Dan kemudian sin B juga sudah ketahuan ya. Sin B ya kan B-nya ini ya 5/13. Nah, yang kemudian harus kita cari adalah sin A cos B ya. Baik, ini A cosnya ini berarti sinnya adalah sinnya berarti yang ini kan 1 dikurang 3/5 kuadrat ya. Nah, Anda bisa hitung sendiri hasilnya adalah 4/5 dan kemudian kita mau mencari cos B ya dari gambar Anda bisa lihat bahwa cos B itu adalah akar dari 1 dikurang 5/13 kuadrat. Anda boleh hitung hasilnya adalah 12. Ya. 12/13. 12/13. Jadi ini adalah 4/5. 12/13. Oke. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya PR-nya adalah yang nomor C ya. Nah, Anda gunakan caranya adalah Anda gunakan rumus kotangent 2B apa? Kotangent 2X apa ya? Baik. Oke. Saya lanjutkan. Soal ke soal nomor 8. Hitunglah limit fungsi inverse trigonometri berikut. Oke. Nah, baik. Nah, ingat kembali bahwa saya kerjakan nomor A dan nomor D ya. PR-nya adalah nomor B dan nomor C. Nah, oke. Baik. Oke, kita hitung. Ingat kembali bahwa kalau ya cos inverse X itu
grafiknya ya kira-kira eh, seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Anda bisa coba sendiri. Nah, ini berarti apa? Ini fungsi kontinu ya. Sehingga kalau X-nya di antara min 1 dan 1, ya limit X menuju, kalau C-nya di antara 1 dan 1, ya ini kan tinggal dihitung cos inverse di C saja. Karena ini kontinu ya. Dari grafik kan kelihatan ya ini fungsi kontinu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah X menuju setengah dari cos inverse X, berarti Anda mencari cos inverse dari setengah ya. Oke, cara mencarinya ya seperti tadi lagi. Misalkan ini X atau T, maka kita punya cos X haruslah setengah ya. Dan X-nya di antara 0 dan pi per 2. Ya, dari grafik kan di antara 0 dan pi per 2. Oke, mungkin saya salah ya, jangan. Oke, ya. Ini T misalkan ya. Jadi. Baik, nah, berarti kira-kira di sini ya kalau setengah. Nah, apa kira-kira T yang bikin cos T setengah? Berarti T-nya supaya setengah ya. Setengah itu cos setengah berarti T-nya pi per 3 ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Eh, yang tadi nanti saya coba lengkapi ya. Oke, ini Hana akan saya upload di Teams, jadi Anda boleh gunakan lagi nanti. Baik, saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Selamat. Kasih, Pak. Terima kasih Pak Riza. Makasih, Pak. Pak, ada absen Sama-sama. nggak ya, Pak? Enggak ada absen. Oke, makasih, Pak.